Bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara konvensional, bioteknologi merupakan suatu teknologi yang memanfaatkan organisme untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan secara modern, bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau cara tradisional dalam menghasilkan produknya. Misalnya dalam pembuatan tape dengan menaburkan ragi ke permukaan singkong dan mendiamkannya selama 3 hari. Proses ini memerlukan bantuan mikroorganisme yang berupa jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti. Hasilnya, mikroorganisme tadi mengubah rasa singkong menjadi manis dan mengeluarkan aroma yang khas. Bioteknologi konvensional sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu biaya produksi yang murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lebih lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang keenam, reproduksi dalam skala kecil. Yang ketujuh, proses relatif belum steril. Yang terakhir yaitu kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan teknologi reproduksi atau rekayasa genetika serta alat-alat yang canggih dalam menghasilkan produk di bidang pangan, kesehatan, bahkan pertanian. Di dalam rekayasa genetika terdapat rekombinasi DNA, yaitu proses penyatuan molekul DNA dari dua spesies yang berbeda yang dilakukan di luar sel hidup. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan spesies baru yang lebih unggul. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern antara lain, kelebihannya yaitu yang pertama, hasil dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan yang keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Kelemahannya yaitu yang pertama, biaya reproduksi relatif mahal. Yang kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Yang keempat, memerlukan teknologi canggih. Dan yang kelima, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Penerapan bioteknologi. Penerapan bioteknologi yang diobservasi adalah bioteknologi konvensional pada bidang pangan, yakni pembuatan tempe kedelai. Proses pembuatan tempe kedelai. Yang pertama, pemilihan dan pencucian kedelai. Biji kedelai yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan dasar tempe harus bagus, bernas, dan padat berisi. Pemilihan tersebut digunakan agar dapat menghasilkan tempe yang baik dan berkualitas. Cara mencuci kedelai dilakukan dengan air bersih dan berulang-ulang agar pasir dan kotoran tidak menempel pada kedelai yang siap untuk diolah. Yang kedua, perendaman awal. Kedelai direndam dalam air selama 12 jam, yang mana dalam proses ini akan memudahkan pengupasan kulit biji kedelai. Pada saat kedelai direndam, berlangsung proses fermentasi oleh bakteri yang ada di dalam air. Yang ketiga, pengupasan kulit.
Pengupasan kulit yang dilakukan dengan cara biji kedelai yang diinjak-injak jika produksi tersebut dalam jumlah yang besar. Sementara itu, jika produksi rumahan, maka caranya bisa lebih higienis, yaitu dengan alat pengupas biji. 4. Perendaman lanjutan. Perendaman lanjutan dilakukan agar kedelai mencapai tingkat keasaman yang baik, yaitu sekitar 3,5 hingga 5,2 pH. Kemudian yang kelima, pencucian kedelai yang telah direndam. Pencucian berfungsi untuk menghilangkan bakteri dan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman, serta membuang kelebihan asam dan lendir yang terproduksi. 6. Perebusan lanjutan. Proses perebusan lanjutan berfungsi sebagai proses sterilisasi untuk mematikan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Lama perebusan tergantung pada kondisi bahan. Umumnya, proses ini memakan waktu 40-60 menit. Yang ketujuh ada penirisan dan pendinginan. Biji yang telah direbus ditiriskan dengan ditebarkan di atas nampan yang lebar dan besar agar lebih mudah tiris dan dingin. Untuk proses yang ke-8 adalah penambahan ragi. Penambahan ragi pada kedelai dilakukan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Setiap 1 kg biji kedelai, takaran ragi yang digunakan adalah 1 sendok makan. Kemudian diaduk dan dicampur rata yang dilakukan di atas nampan. Untuk proses yang ke-9 adalah pembungkusan bahan. Bahan untuk membungkus bisa menggunakan bahan alami seperti daun jati atau daun pisang. Sedangkan bahan buatan bisa menggunakan plastik yang dinilai lebih praktis dan efisien. Untuk proses yang terakhir adalah fermentasi. Setelah dibungkus, calon tempe difermentasikan pada suhu kamar sekitar 38-40 derajat Celcius. Suhu dijaga agar tidak lebih dan tidak kurang dari suhu yang telah ditentukan. Mengingat suhu memiliki peranan penting apakah proses fermentasi itu berhasil atau tidak. Proses fermentasi didiamkan selama 1 hingga 2 hari untuk dapat menghasilkan tempe segar yang dapat dikonsumsi. Sekian pemaparan materi bioteknologi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.